Ya, inilah bulan Sya'ban yang sering sekali tidak sedikit orang lupa. Banyak orang lupa tentang keutamaannya, sehingga mereka memaksimalkan bulan Rajab sebelumnya dan juga mengejar Ramadan setelahnya sampai lupa keutamaan di bulan Sya'ban. Ya, karena itulah kita akan mencoba mengkhususkan kajian di malam hari ini untuk menggali dan mengenal lebih dekat tentang Sya'ban. Baik, kalau sudah siap, insya Allah kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita bahas diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pembahasan, benar dalam menyampaikan, benar dalam memahami, dan mudah untuk diamalkan. Itu kunci yang paling wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini, malam Jumat, malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Ayyam, di antara penghulu para hari, dan ada amalan-amalan sunnah yang mengiringi setelah memasuki periode Jumat. Ada memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, membaca surat Al-Kahf, sebagian riwayat juga ada surah Yasin, kemudian juga meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya jangan dilupakan bahwa ketika memasuki waktu-waktu mendekat kepada ibadah Jumat, ada banyak kemuliaan-kemuliaan, baik yang mengikat para ikhwan, para lelaki muslim dengan kewajiban menunaikan salat Jumat, ataupun juga para akhwat, ya, para ibu, para ukhti, saudari-saudariku dimanapun Anda berada, yang bisa meningkatkan doa sampai dengan ke penghujung di waktu Jumatnya, ya, sore, ba'da asar sampai menjelang ke maghrib. Ada doa-doa yang bahkan Nabi SAW menyontohkan kepada kita dari ba'da Jumat, ya, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik, ya wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan pada kami ya Arhamar Rahimin segala yang halal darimu, dan jauhkan kami dari segala yang haram. Ya Allah, mohon perkaya diri kami ya Allah dengan keutamaan darimu saja, segala keutamaan yang Engkau berikan kepada kami, dan tepikan segala hal yang tidak mengandung keutamaan kecuali darimu saja, ya, dan berikan kami kekayaan untuk selalu senantiasa meningkatkan ketaatan kepadamu dan menjauhi segala yang Engkau larang. Itu diantara sekian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya dari mulai ba'da Jumat sampai dengan ke penghujungnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas satu topik yang spesial, karena sudah memasuki satu bulan yang istimewa, diistimewakan oleh Nabi SAW, dan juga akan menjadi satu penanda, ya, bagaimana kesiapan kita menuju bulan yang lebih istimewa setelah itu. Kemudian akan menjadi parameter kesuksesan kita mendapatkan keistimewaan di bulan setelah bulan itu, dan bagaimana kemudian kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaan spesifik juga yang Allah kemudian isyaratkan melalui lisan Rasulullah SAW di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, bulan dengan urutan ke-8 di tahun Hijriah, penanggalan Hijriah, yang terletak setelah bulan Rajab telah kita usai di bulan yang lalu. Kemudian saat ini Sya'ban, bulan ke-8, dan selanjutnya Ramadan. Jadi ini rangkaian bulan yang sangat istimewa. Rajab, yaitu termasuk rangkaian bulan Hurum, bulan yang sangat terhormat. Saking terhormatnya diminta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa meruntuhkan kehormatan kita, terutama kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtuhnya kehormatan seorang hamba di hadapan Allah ketika ia berbuat maksiat, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dalam pandangan manusia, namun bagi Allah semua nyata. Karena itu ketika ada seseorang berbuat maksiat, maka sesungguhnya dia tengah meruntuhkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan-bulan Hurum melatih kita menyiapkan diri untuk senantiasa menjaga ketaatan dan menjaga kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan mengantarkan pada kesiapan mentalitas kita untuk meningkatkan ibadah di bulan-bulan selanjutnya. Karena itu dalam Islam, setiap waktu itu demikian berharga.
Setiap waktu itu demikian bermanfaat dan integral dengan turunan-turunan waktu yang lainnya. Karena biasanya waktu A mengantarkan kepada B, demikian seterusnya. Ada yang sifatnya harian, ya, makanya dalam sehari dibagi 5 bagian waktu bagi kita untuk memetakan aktivitas sekaligus mengiringi peta aktivitas itu dengan bermunajat kepada Allah supaya semua kegiatan kita itu diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari fajar, subuh, gitu kan? Karena itu kita datang kepada Allah memohon lewat sholat supaya semua aktivitas yang telah kita petakan itu diberkahi, diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu bimbingan yang mengantarkan langsung pada tujuan yang benar. Karena itu ibadahnya disebut dengan subuh, gitu kan? Waktunya subuh, dari kata asbah turunannya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana, dengan keadaan yang baik, sempurna. Jadi kalau orang Arab berkata, kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu hari ini, pagi ini, sudahkah siap dengan rencana-rencana kebaikan-kebaikan, ya? Nah, demikian di Al-Quran diisyaratkan wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang segala kegiatan itu akan dimulai. Tanafas bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan, titian aktivitas siap dilakukan. Pun demikian dengan alam, ya, mulai berganti dari karbon dioksida hilang, ya. Malamnya kan dia aktif, kemudian subuh tiba, dia hilang, muncul oksigen. Matahari mulai datang, ya, mulai bersinar. Makanya sinar pertamanya disebut dengan fajar. Semua siap, punya tatanan aktivitas. Maka kita mulai merencanakan setelah malamnya istighfar, mengevaluasi yang lalu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika tuntas yang ke belakang, maka siapkan yang akan datang. Maka kita menyiapkan setelah istighfar, evaluasi. Apa nih catatannya? Kemarin kurang jamaah, kemarin kurang sholawat, kemarin kurang baca Al-Quran, kemarin pekerjaan dunianya, nah ini kurang maksimal, ya. Kita evaluasi untuk mengantarkan kita pada kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setelah itu kita siapkan untuk esok hari, kalau Allah berkenan memberikan kehidupan kembali kepada kita, kesempatan terbaik untuk memperbaiki amalan kita. Setelah kita siapkan itu, maka esok harinya, subuh, kita datang kepada Allah. Ada panggilan kan? Dalam sholat itu, ya. Nah, maka muadzin memanggil Allahu Akbar, kita siap datang memohon kepada Allah. Makanya dalam sholat kita minta, ya, makanya panggilan pertama menunaikan sholat itu dimintakan oleh Allah untuk menyertakan permohonan kita, ya. Bukankah kita diminta saat kita akan menunaikan sholat dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, maka datanglah kepada Allah, terima dulu dengan sabar, ya, segala persoalan, segala rencana-rencana itu, kemudian lewat sholat mohonkan kepada Allah. Bahkan iman kita disentuh dalam Al-Quran, ya, surah kedua di ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai semua orang yang punya iman, iman kita dipertaruhkan, ya, iman kita dipertaruhkan, keyakinan kita kepada Allah dipertaruhkan, ya. Maka Allah meminta kepada kita, jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, peta-peta jalan hidup, aktivitas-aktivitas, ingin memohon kemudahan, terima dulu itu semua dengan sabar, lalu menghadap kepada Allah lewat sholat, minta. Dan itu dalam subuh kita memohon. Ya, dari permohonan itu kita sholat dengan benar, kita minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan kita. Ya, bahkan puncaknya di sebelum sujud itu nanti, ya, antara sujud, dua sujud itu ada duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu minta rezeki, minta sayang, minta perlindungan, ya kan, minta penjagaan dan sebagainya. Karena itu orang-orang beraktivitas dari subuh nanti ke zuhur, dari zuhur nanti ke asar, dari asar ke maghrib sampai dengan ke isya. Itu peta apa? Peta harian. Ya, ada peta pekanan lewat Jumat, ya kan? Nanti ada peta bulanan lagi, ada peta tahunan, sampai kita bisa memetakan setiap waktu integral, mengantarkan satu kepada yang lainnya. Demikian tadi, setiap hari mengantarkan ke hari berikutnya, mengantarkan hari berikutnya sampai ke Jumat. Jumat puncaknya sampai ada hadis spesifik, kalimat Nabi SAW, ya, as-salatu ila as-salawat, as-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna, ma lam takulil kabair. Ya, bima makna wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyampaikan salat satu ke salat yang lainnya, di antara salat itu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara langsung yang kita kerjakan, sepanjang itu bukan dosa besar atau yang sengaja dosa dilakukan. Jadi kadang-kadang salah lihat, salah dengar, ya, ingin lihat kajian, tiba-tiba muncul iklan yang tak pantas dan sebagainya. Itu dengan menunaikan salat tanpa kita berniat tadi, tak sengaja, itu gugur. Demikian ke Jumat, ya. Makanya rugi kalau orang tidak memaksimalkan diri untuk ibadah di hari Jumat itu khususnya, kemudian sampai Ramadan ke Ramadan per tahun. Yang saya ingin katakan adalah, di dalam Islam, konsep waktu itu semua mengandung nilai-nilai manfaat yang saling mengantarkan pada waktu berikutnya.
Jadi yang lalu jadi pelajaran, mengantarkan ke masa kini, memetakan di masa depan. Pun demikian ketika titian waktu ini kita petakan sampai ke tahap-tahap tahunan dalam konsep bulan-bulan yang mengantarkan satu dengan yang lainnya. Karena itu di penganggalan Hijriyah itu bukan kata hampa makna. Dari yang bulan pertama Al-Muharram, ada kaitan dengan bulan kedua Safar, ada kaitan dengan bulan ketiga Rabiul Awal, ada kaitan dengan bulan keempat Rabiul Akhir, kaitan dengan bulan kelima Jumadal Ula, kaitan dengan bulan keenam Jumadal Akhirah, kaitan dengan bulan ketujuh Rajab. Rajab pun terkait dengan bulan ke-8 Sya'ban, Sya'ban terkait dengan bulan ke-9 Ramadan, dan 9 terkait dengan bulan 10 Syawal. Syawal nanti ada kaitan dengan yang ke-11 Dzulqa'dah, demikian ke-12 Dzulhijjah, dan 12 pun ke bulan Al-Muharram ada kaitan lagi. Lantas sekarang saat ini kita ada di bulan Sya'ban. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban? Apa korelasi Sya'ban dengan bulan sebelumnya yaitu Rajab dan bulan setelahnya yaitu Ramadan? Sampai-sampai Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat, inilah bulan Sya'ban. Ya, inilah bulan Sya'ban yang sering sekali tidak sedikit orang lupa. Banyak orang lupa tentang keutamaannya, sehingga mereka memaksimalkan bulan Rajab sebelumnya dan juga mengejar Ramadan setelahnya sampai lupa keutamaan di bulan Sya'ban. Ya, karena itulah kita akan mencoba mengkhususkan kajian di malam hari ini untuk menggali dan mengenal lebih dekat tentang Sya'ban. Baik, kalau sudah siap, insya Allah kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita bahas diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pembahasan, benar dalam menyampaikan, benar dalam memahami, dan mudah untuk diamalkan. Itu kunci yang paling utama. Baik, mari kita mulai teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban, mengenal lebih dekat bulan Sya'ban. Bismillah. Pertama, kita akan coba tuliskan dulu ya nama bulannya supaya kita lebih mengetahui dengan baik dalam tulisan Arabnya ya. Seperti ini. Ya. Nanti saya akan coba share ya. Kenapa kita lebih menekankan penulisan pada tulisan Arab ya, untuk mengetahui maknanya lebih dalam, itu maksudnya. Jadi tidak ada aspek-aspek lain kecuali pendalaman terhadap makna. Di tulisan Latinnya kurang lebih ditulis seperti ini ya, Sya'ban. Baik, poin yang akan kita bahas adalah satu ya, makna atau arti kata Sya'ban ya. Apa yang dimaksud dengan Sya'ban itu baik secara etimologi ya, kebahasaan, juga terminologi. Terminologi ini nanti kita akan bagi secara istilah pada dua bagian. Ada yang terkait dengan kultur masyarakat Arab ya, pada masa itu sejak zaman jahiliyah nanti sampai dengan era terminologi dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan Islam. Jadi aspeknya sudah masuk ke syariat di sini ya, syariat. Kemudian setelah itu yang kedua, kita akan lihat korelasi Sya'ban kan dengan Ramadan, khususnya dengan Ramadan ini, dan nanti kaitan dengan yang sebelumnya, karena di dalam Islam itu unik ya, segala sesuatu yang ditarik ke dalam konsep syariat itu selalu menghadirkan rumus yang disebut dengan 2L plus S ya. Nah, S-nya itu siyak yang sedang dibahas, L-nya itu yang pertama lihaq ya. Nah, ini sibak ya, siyak dan sibak. Jadi 1L 2S ya. Saya ralatnya 1L 2S. Jadi ini lihaq, ini siyak ya, ini sibak. Nah, demikian. Lihaq itu hal yang sebelumnya ya, hal yang setelahnya, lahik ya, lahik. Kemudian siyak yang sedang dibahas ya, konteksnya. Sibak yang sebelumnya, dari kata sabiq, sibak ya. Jadi kalau kita misalnya terapkan ke sini, kita sedang ada di Sya'ban, ini siyak yang kita bahas. Kemudian apa kaitan dengan sebelumnya, sibak
Ya, sebelum Sya'ban itu kan ada bulan Rajab kan? Apa korelasi keterkaitan antara Sya'ban dengan Rajab. Kemudian setelah itu, mari kita masuk ke lihaq setelahnya. Ya, setelah Sya'ban itu Ramadan. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan? Nah, ini rumus ini juga diterapkan dalam kajian tafsir. Jadi kalau kita sedang mengkaji, misal kita ingin kaji surah Al-Baqarah misalnya, ayat ke-183 terkait dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, demikian seterusnya ayat, ya. Nah, kita akan bahas Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin menemukan pemaknaan yang sempurna tentang ayat ini masuk siaknya yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 183. Maka kalau kita ingin temukan pemaknaan yang sempurna Al-Baqarah 183, maka lihat korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat 182, 181 sampai dengan ke Al-Fatihah, sampai ayat pertamanya. Apa korelasi Al-Baqarah 183 dengan ayat-ayat sebelumnya? Kemudian dengan ayat setelahnya, sampai ke surat An-Nas, ayat 184, 185, 186, sampai Ali Imran, An-Nisa, sampai ke An-Nas. Nah, ini pemaknaan seperti ini akan menghadirkan makna yang sempurna untuk memahami, sekaligus nanti memudahkan kita untuk mencerna apa yang diinginkan di balik ayat itu. Informasinya menunjuk apa? Apakah perintah, ataukah larangan, atau informatif, atau pesan, atau hikmah, dan seterusnya. Dan tentunya akan dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang disampaikan Rasulullah SAW dalam untayan-untayan hadis dan sunnahnya. Nah, ini akan coba kita uraikan. Dari sini mudah-mudahan kita akan dapatkan gambaran satu kurikulum. Nanti kesimpulannya, ya, satu kurikulum yang disiapkan menuju bulan Ramadan. Nah, ya poinnya. Jadi dari sini nanti ada satu kurikulum yang disiapkan menuju ke bulan Ramadan. Nanti kurikulum ini yang akan saya berikan pemaknaan dan akan dikenal melalui satu istilah yang jamak dipahami oleh masyarakat kita. Dan seringkali dengan istilah itu nanti disebarkan menjadi taklim, ya, menjadi tausiah dan sebagainya. Sesungguhnya akarnya dari sini. Jadi saya ingin menyampaikan akar dulu, sehingga dengan akar itu pohonnya bisa tumbuh dengan kuat, kemudian buahnya bisa dipetik dengan indah dan pemahamannya sempurna. Paham ya? Terus sudah paham, mari kita mulai ini. Saya izin untuk menghapus dulu yang ini, yang latinnya, sehingga memudahkan kita menurunkan makna ini. Baik, kita mulai bagian pertama tentang makna Sya'ban. Sya'ban, teman-teman sekalian, ini akarnya secara etimologis, akar, ya, infinitif dari kata asalnya, dasarnya, ya, dari kata sya, ya, shin, saya sambungkan ain, ba, ya, semacam ini, ya, ini akarnya. Kalau kita ambil kata kerjanya sya'ba, ya, isimnya bisa sya'bun, ya, kemudian masdarnya bisa sya'bun, sya'ba yash'abu, sya'ban, ya, sya'bun. Kemudian nanti bentuk mubalaghahnya atau superlatifnya bisa ditambah alif dengan nun sehingga menjadi sya'ban. Ini sya'ba, ini kata kerjanya, verbnya fi'il, ya, dalam istilah bahasa Arab. Kemudian dalam bentuk kata bendanya bisa menunjuk pada keterangan, bisa sifat dan sebagainya. Kita ambil satu saja menjadi sya'bun, ya. Oke, seperti ini. Bedanya apa? Kalau verb kata kerja, ingat ya, itu tidak menerima tanwin, an in un, yaitu nggak pakai an in un, ya, ingat itu salah satunya. Yang lainnya nanti nggak pakai alif lam. Jadi kata kerja itu gampang, kalau Anda baca Al-Quran nggak ada alif lamnya, nggak ada an in unnya, gitu kan? Nah, itu kemungkinan terbesar itu adalah kata kerja. Tapi kalau Anda temukan misalnya an in un, ya, kemudian ada alif lam, al asyamsu wal qamaru bi husbanin, nah itu kata benda semua. Alif lam asyamsu wa al-qamaru, itu kata benda semua. Bi husbanin, nah, ada an in un, nah, itu pasti kata benda, ya, noun, ya, bukan noun. Kalau noun bahasa Spanyol, ya, noun. Kemudian ini ism, nah, ya, atau masdar nanti bisa menunjuk pada satu sumber kata dari kata benda. Baik, ini asalnya. Kata sya'ba dalam bahasa Arab pada mulanya menunjuk pada satu komunitas yang mengelompok kemudian terpecah-pecah. Ya, jadi ada komunitas beberapa mengelompok yang terpecah-pecah. Asalnya demikian. Jadi kalau orang Arab mengatakan sya'ba itu sama dengan tafarraqa.
atau tashattata. Jadi kalau Anda buka kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab misalnya ya, kamus Ma'ajim dan Mu'jam misalnya Al-Ma'ani, atau Anda cari beberapa yang spesifik misalnya Tajul Arus dan sebagainya. Lisanul Arab paling tinggi lah karena menghimpun setidaknya 7 kamus-kamus besar ya dalam bahasa Arab. Karya Ibnu Manzur namanya ya, karya Ibnu Manzur. Ya, ini kita temukan kata sya'ba itu akarnya adalah tafarraqa. Tafarraqa atau tashattata. Tashattata. Nah, seperti ini. Ya. Yang berarti sesuatu yang terpencar, terpisah ya, sesuatu yang terpisah. Terpisah. Ya. Anda suka dengar istilah mufarraqah, memisahkan diri, ya, memisahkan diri. Itu sesuatu yang terpisah atau terpencar. Ya, terpencar. Nah, biasanya umumnya ini yang diambil ya. Ya, jadi lebih kepada berpencar seperti itu. Nah, hanya Ustadz kenapa nggak disebut tafarraqa saja? Ya, bulan tafarruqan misalnya atau bulan tasyattutan misalnya kan? Nah, ini kenapa menggunakan kata sya'ba ini sehingga menjadi sya'ban nanti ya. Nah, kalau kita arahkan ke kata ini, jadi di bahasa Arab itu unik ya. Setiap diksi itu selalu punya perbedaan. Walaupun kadang-kadang di terjemahan diartikan serupa, tapi maknanya bisa beda. Jadi setiap bangunan kata yang beda, beda harakat aja bisa beda makna. Ya, karena itu di bahasa Arab itu ada kaidah begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya satu bangunan huruf bisa jadi misalnya tambah huruf, tambah harakat, rubah harakatnya tadullu ala ziyadatil ma'na. Ini menunjukkan pada perubahan makna. Bisa ada penambahan maknanya, bisa ada misalnya penyesuaian makna kepada aspek yang lain ya. Saya ambil contoh bahkan di Al-Qur'an pun demikian. Saking sempurnanya Al-Qur'an, diksinya sempurna sesuai dengan aktivitas hamba ya. Saya beri contoh begini misalnya. Wahyu pertama turun itu kalimatnya Iqra. Iqra. Al-Qur'an surah 96. Ingat? Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacaannya apa? Iqra diartikan dengan bacalah gitu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah merawatmu, gitu kan? Yang telah menciptakanmu, memenuhi segala kebutuhanmu, ya, menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membimbing kamu untuk bisa mengikuti bacaan. Demikian, ya. Nah, ini menarik. Tapi setelah wahyu demikian turun, sudah terbiasa dengan itu, sudah ada bimbingan memahami, dibimbing malaikat Jibril, maka turun perintah untuk menunaikan aktivitas ibadah, diantaranya sholat. Ketika perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada kalimat pengiring di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Ini ayat ini unik nih bagi sementara orang, sebagian orang boleh jadi orang itu saya, Anda, atau kita ya. Jadi saya tidak menunjuk Anda, mungkin juga bisa saya, bisa kita gitu kan. Nah, ini menarik, tengah-tengahnya banyak orang hafal, tapi awal dan ujungnya ini tidak hafal ya. Baik, coba deh kalau saya bacakan tengahnya, Anda pasti bisa nyambung nih. Ya, coba. Innas sholata tanha. Tuh, langsung kan? Tapi kalau saya tanya awalnya apa coba? Tuh, ya Joni aja belum tentu tahu nih. Baik. Nah, awalnya utlu ma uhya ilaika minal kitab. Ini utlu. Ya, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dan seterusnya ayat. Fokus ini. Utlu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita buka mushaf, diterjemahkannya dengan bacalah, sama persis dengan surah ke-96 Al-Alaq ayat pertama. Jadi ini Iqra, bacalah, utlu, bacalah. Ya. Jadi kalau Anda baca ini pun di kamus, di terjemahan bisa sama. Tapi ketika menggunakan diksi yang berbeda, ini utlu, ini Iqra, ada penekanan yang tidak sama. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, Iqra itu dari kata qiraah. Utlu dari kata tilawah. Iqra itu perintah, fi'il amr, perintah untuk membaca. Asalnya dari qiraah. Qiraah itu artinya membaca sesuatu yang nampak, tulisan misalnya yang tertulis dibaca, atau menghadirkan ingatan yang diingat, tapi tidak menuntut pemahaman kepada kita untuk memahami apa yang dibaca itu. Jadi nggak ada tuntutan pemahamannya, yang penting diminta baca. Saya katakan pada Anda, Iqra, ya akhi Iqra, ya baca ini, ya makna Sya'ban. Sudah, saya tidak menuntut Anda paham. Jelas ya? Beda dengan ini, tilawah. Utlu dari kata tilawah. Tilawah itu punya 3 arti turunan. 1 baca seperti Iqra,
ya kan? Yang kedua, pahami apa yang dibaca. Yang ketiga, amalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi al-qira'ah, kemudian al-fahmu bima quri'a, wal amalu bima fuhima. Baca, pahami apa yang dibaca, amalkan apa yang telah dibaca itu. Perhatikan, ini indahnya. Kenapa wahyu pertama turun menggunakan iqra bukan utslu? Karena Nabi itu jangankan paham, baca aja tidak bisa. Ya, karena beliau punya sifat ummi itu, ummi, ketidakmampuan untuk membaca karena nggak ada guru yang pernah mengajarkan, nggak pernah masuk madrasah, nggak pernah masuk kuliahan seperti Anda, saya ataupun kita, ya kan? Dan itu sifat ummi itu sifat yang menguatkan beliau sebagai rasul, sebagai mukjizat. Supaya nanti tidak ada yang menuduh di kemudian hari, pantas. Ya, Muhammad SAW itu sudah pandai baca, pernah sekolah, gurunya ada ini. Nanti akan dikarang, akan dituduh oleh orang-orang, itu Quran itu karangan Muhammad SAW. Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Tapi Allah jadikan sebagai penguat sifat ummi itu untuk menunjukkan beliau sebagai rasul yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dibimbingkan oleh Allah melalui malaikat. Jadi kalau kalimat pertama untuk menguatkan sifat ummi Nabi, yang jangankan paham, baca aja belum punya kemampuan. Sampai kemudian diperintahkan oleh Allah, kata Allah, hei, baca jangan karena engkau tak pernah sekolah. Baca jangan karena engkau nggak pernah belajar pada seorang guru. Baca karena Allah yang menciptakan kamu aja begitu mudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan kau aja begitu mudah, memberikan segenap apa yang kau butuhkan, menjagamu dalam kehidupan. Jika semua itu mudah bagi Allah, apalagi membimbing kau untuk bisa mengikuti bacaan yang Jibril bimbingkan kepadamu. Itu pesan kepada kita. Jadi kalau kita kerjakan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mudahkan apa yang tengah kita lakukan sepanjang semua lillah. Ingat, karena perintah yang disampaikan kepada Nabi sepanjang bukan khusus, itu berarti mencakup isyarat kepada umatnya. Jadi Allah ingin mengajarkan dari sejak awal wahyu, langkah beraktivitas, semua niatkan lillah. Termasuk Anda, apakah belajar malam ini diniatkan karena Allah? Apakah merawat keluarga diniatkan karena Allah? Apakah mencintai pasangan diniatkan karena Allah? Apakah mencari pekerjaan diniatkan karena Allah sebagai ibadah? Atau hanya turunan kegiatan dunia saja yang tidak membedakan antara Anda yang punya iman dengan yang belum punya iman? Harus ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini iqra. Perintah salat itu dimulai dengan kata tilawah, seakan memberi kesan kepada kita, hei, sebelum salat, Allah tidak inginkan Anda asal salat saja. Baca dulu bacaan-bacaan salat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW. Pahami dengan baik, ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati salat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu. Dan hati meresapi, ya Allah, aku mengatakan berikrar Engkau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan. Angkuh, ya Allah, dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Karena itu Anda membaca dalam iftitah itu diantaranya, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau selama ini, ya Allah, aku memang banyak salah, aku mengakui, tapi mohon, ya Allah, ampunanmu begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Aku tidak ingin menemui kesalahanku saat kembali kepadamu, ya Allah, saat setiap kecil pun salah ditampakkan di hadapanmu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu maknanya. Nah, sekarang kembali ke sini. Mohon izin ya kalau saya sedikit perdalam, ya perluas wawasannya supaya ada gambaran dalam benak kita. Nah, Sya'ban, tafarraqa, tashattata. Kenapa menggunakan kata ini? Kalau kalimatnya menggunakan turunan dari kata ini sya'ba, artinya yang berpencar itu, yang terpisah satu dengan yang lainnya, itu bukan orang per orang, tapi sifatnya mengelompok. Ya, sifatnya apa? Mengelompok. Ya, jadi sudah sifatnya komunal, sudah ada komunitas. Ya, baik skala kecil, bisa juga skala besar. Karena itu satu bangsa dalam bahasa Arab disebut dengan sya'b. Ya, sya'bul Indonesi, ya, bangsa Indonesia. Kalau daulah itu negara. Jadi kalau sya'b itu bangsa, negara dan bangsa. Saya mencintai negara Indonesia. Ya, saya mencintai bangsa saya, kami adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah satu masyarakat berkumpul, punya kedaulatan, punya bahasa satu, kan, punya nilai persatuan yang sama, itu sya'b namanya, sya'bun. Jadi ada skala kecil komunitas, ada skala besar. Jadi kalau yang dimaksudkan ini sya'ba berarti tafarraqa atau tasyattata, ya, atau tasya'aba. Kalau yang ditegaskan lagi bisa tasya'aba, ya tasya'ab, ya. Jadi artinya satu kelompok-kelompok yang berpencar, kelompok-kelompok yang saling terpisah, berpencar. Ini. Nah.
Kalau kelompok-kelompok itu kita ingin terangkan dalam bentuk keterangan. Kalau sudah keterangan pasti kata benda, noun sifatnya, ya kan? Dan yang berpencar itu banyak, bukan 1, 2, atau 3. Ya, jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, terus berpencar ini. Satu demikian yang lain dengan tugas tertentu. Ya, dengan tugas tertentu, dengan visi dan visi atau misi tertentu, ya, dengan misi tertentu. Jadi berpencar nih banyak, maka jadikan bentuk superlatif. Dalam bahasa Arab disebut dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah, ya. Baik, atau sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah itu adalah makna yang menunjuk superlatif. Banyak, sangat, besar. Di antara rumusnya tambahkan alif dan nun nih di akhir katanya. Ya, akhir kalimatnya. Misal, ini misalnya sya'bun, ya kan? Sya'bun. Seperti ini. Maka tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif tambah nun. Ya, tambah alif tambah nun. Rumus cepat mengajarkan kalau ada alif ini, maka huruf sebelumnya itu akan selalu dibaca dengan a panjang. Karena alif itu memanjangkan bacaan sebelumnya dengan harakat fathah. Ya, maka harakat apapun di sini mau dhammah mau kasrah ganti dengan alif seperti ini. Ini kan tadinya asalnya syab, ya. Syabun misalnya, ya. Jadi syab ininya tetap, ini yang huruf selanjutnya yang ini diganti dengan alif tambahkan karena ada ganti dengan fathah karena ada alif, ya. Kemudian akhirnya matikan saja karena orang Arab itu berkata memulai dengan harakat kemudian berakhir dengan sukun. Paling gampang disukunkan ujungnya, ya. Jadi kalaupun Anda ada akhirannya un, in, an tetap dibaca, kalau dimatikan, diwakafkan itu bacanya sukun. Termasuk dalam bacaan Al-Qur'an. Karena itu kalaupun di akhir ayat ada harakat dan kita berhenti, pasti harakat akhirnya nggak dibaca, disukunkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Nggak ada orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak ada kan? Pasti sukun kan ujungnya? Baik. Nah ini pun demikian. Jadi tambah alif dan nun, ini harakatnya fathah. Kemudian ininya mati, ya. Maka menjadi seperti ini. Sya'ban. Nah, Sya'ban mengandung arti banyaknya komunitas dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang berpencar-pencar satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Arab pada saat itu berpencar-pencar di bulan ke-8 ini, bulan Sya'ban ini? Apa yang sedang mereka cari dan apa yang mereka lakukan serta apa kaitannya dengan Ramadan? Kita akan uraikan itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sudah tiba waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi tepatnya di bagian barat Indonesia, waktu menunaikan sholat Isya. Mohon izin sejenak kami mendengarkan adzan, menjawab, menunaikan sholat, dan setelah itu kita lanjutkan kembali dalam bahasan Aqsa kita pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam sub yang pertama, yaitu mengenal makna Sya'ban. Tadi telah kita uraikan pendalaman secara etimologi, yaitu pendalaman kebahasaan tentang kata Sya'ban. Tadi telah kita jelaskan kata kerjanya atau verbnya, fi'ilnya dari kata sya'ba, kemudian nounnya, isimnya, kan menjadi sya'bun yang berarti tafarraqa atau tashattata, ya, sesuatu yang berpencar, yang terpisah dalam bentuk komunal, karena sya'bun sendiri mengandung makna sesuatu yang mengomunitas, berkelompok, ya, baik skala kecil ataupun skala yang besar. Kalau ini kita ingin jadikan bentuk superlatif, sirah mubalaghah, bentuk superlatif, maka tambahkan alif dan nun di ujung kalimatnya. Ini rumus umum, ya, seperti ghafara misalnya di ghufran, ya. Kemudian apalagi misalnya syukran tidak pakai tanwin, ya, syukran, seperti ghufran misalnya. Kemudian ada lagi apalagi, ya, misalnya ihsan pakai alif dan nun, itu sudah punya mubalaghah dengan sendirinya, ya. Kata if'al wazannya if'alun tapi sudah punya makna mubalaghah dengan sendirinya, ya, kurang lebih demikian. Rahman, ya, rahima, rahman, rahmanun, jadi yang banyak sekali kasihnya, yang banyak limpahan sayangnya. Ghufran yang banyak limpahan ampunannya, ya, kurang lebih demikian. Kemudian Sya'ban yang banyak masyarakat yang mengelompok kemudian berpencar satu dengan yang lainnya. Tadi kita berhenti di titik itu, ya. Sekarang kita akan masuki ke fase-fase
terminologi, dari kata etimologi ini muncul pertanyaan kan secara terminologis, sebetulnya apa sih yang dicari oleh masyarakat pada saat itu sampai mereka mengelompok berpencar, ada misi apa gitu kan. Nah, untuk menemukan ini nggak mungkin kita bahas secara etimologi saja, kita harus kaitkan dengan terminologi, ya istilah. Jadi terminologi itu satu istilah yang dibawa berdasarkan pemahaman yang ingin kita kaji. Dalam istilah apa nih? Karena bisa berbeda. Ya, saya ingin bahas kata bisa. Ya, kata bisa secara bahasa bisa banyak maknanya. Ya, bisa berarti dapat, mampu, bisa berarti juga racun dan sebagainya. Nah, sekarang dalam terminologi apa kita bawa? Kalau dalam terminologi misalnya dunia binatang, ya kita ingin kaitkan dengan bisanya ular, ya kan? Maka itu sudah pasti mengandung makna apa? Racun, ya kan? Tapi kalau kita kaitkan dalam konteks kemampuan, ya misalnya dalam dunia kemanusiaan bisa melompat, bisa makan, bisa berlari, bisa bekerja, itu mengandung makna mampu atau dapat. Pun demikian ini, ya kalau kita ingin bahas ini pengelompokan yang berpencar untuk membawa atau menuju misi tertentu dalam konteks apa? Nah, ini secara terminologi kita datangi dulu kultur Arab pada saat itu, bahkan pra-Islam, ya sebelum masa Islam. Teman-teman sekalian, ada kebiasaan di kultur Arab pada masa itu jahiliyah. Jadi kalau saya sebutkan jahiliyah itu masa sebelum Islam, pra-Islam, sebelum diangkatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Baik, teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah pada masa itu, orang-orang Arab ya, mereka sudah punya kultur untuk menamai segala peristiwa yang terkait pada masa itu dilekatkan pada penanggalan waktu mereka. Ya, kalau kita ingin kaitkan misalnya tahun ya, kita ingin mengetahui ada sesuatu yang terjadi di tahun itu dan diberikan nama. Ya, misalnya Nabi SAW saat dilahirkan, itu tahunnya disebut tahun gajah. Nggak seperti kita misalnya tahun 2021 sekarang, sebenarnya tahun 2020. Ya, kapan Indonesia merdeka? 1945, ya kan? Ada hal-hal demikian, ada tahun-tahunnya spesifik menyebut angka. Orang jahiliyah tidak. Atau skema Arab pada saat itu kulturnya tidak demikian. Jadi apa yang terjadi pada masa itu? Peristiwa besar yang mudah untuk diingat, ya kan? Oh, ternyata ada Raja Abraha datang dari wilayah Yaman, kemudian